Masih dari Jambi, belasan dosen di Universitas Batanghari Jambi menggelar aksi protes atas kebijakan PJS Rektor yang menyebabkan mereka mengalami kerugian moral dan material. Aksi dilakukan pada Minggu 18 Juni 2023. Dengan mengenakan pakaian serba putih, belasan dosen Unbari ini menggelar aksi protes terhadap kebijakan PJS Rektor Unbari Profesor Heri. Aksi damai ini digelar di lokasi yang tidak berada jauh dari kampus Unibari. Para dosen juga membawa poster bertuliskan kritikan dan aspirasi mereka. Dalam orasinya, peserta aksi menyatakan bahwa ada 56 dosen dan tenaga kependidikan Unbari yang terdampak kebijakan PJS Rektor sehingga mereka mengalami kerugian moral dan material. Untuk kerugian moral yang dialami oleh para dosen Unbari, mereka merasa nama baik mereka tercemar lantaran dituduh sebagai dosen pembangkang. Selain itu, para dosen ini juga mengaku dihujani dengan SP1, SP2 hingga SP3 oleh PJS Rektor. Mereka juga diberikan surat penundaan gaji, SK pemberhentian jabatan, surat pemanggilan dari Komisi Etik, surat verifikasi, serta analis kerja yang dinilai tidak dilakukan dengan tahapan dan urutan yang seharusnya. Bukan hanya itu, para peserta aksi ini juga dikeluarkan dari grup dosen dan tendik Unbari dengan alasan yang tidak jelas. Sementara untuk kerugian material, diantaranya gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama 3 bulan, diganti jam mengajar dengan dosen lain, judul penelitian dan pengabdian yang diajukan dibatalkan, tidak diusulkan kenaikan jabatan fungsional, dan kerugian materi lainnya. Para dosen peserta aksi ini merasa menjadi korban terkait dualisme Unibari. Mereka menuntut PJS Rektor Unibari, Profesor Heri, untuk memulihkan nama baik mereka yang telah dicemarkan dengan sebutan dosen pembangkang. PJS Rektor juga diminta mengembalikan dan membayarkan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan Unibari sesuai dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bukan itu saja, PJS Rektor juga didesak untuk mengembalikan tridharma dosen peserta aksi yang telah dirampas. Kami dosen, beberapa dosen dan tendik yang berjumlah 56 orang itu, mata kuliah intinya ya, mata kuliah kami sebagai dosen dan tenaga kependidikan itu tiba-tiba diganti begitu, di tengah jalan mata kuliah. Sejak kapan itu, Pak? Sejak bulan Maret. Jadi sejak awal semester ya. Ya, empat kali pertemuan kita mengajar. Ya, padahal saya sudah mengajar itu sudah 6 kali. Ada yang sudah sampai 8 kali mengajar. Tiba-tiba dihilangkan dari portal. Kalau di Unbari itu sistem akademiknya itu namanya portal Sita. Nah, kami dihilangkan dari situ. Jadi nama kami yang sebagai pengampu mata kuliah itu diganti dengan dosen yang menurut kami itu tidak sesuai dengan bidangnya. Itu yang terjadi sekarang ini. Tahu nggak, Pak, alasannya apa diganti, Pak? Sebenarnya mungkin ini ya dampak dari perselisihan atau perseteruan yang ada di Unbari saat ini. Tapi seharusnya kami ini tidak menjadi korban begitu. Nah, tapi ini kami menjadi korban saat ini. Ya, soal aspirasi itu kan hak pribadi. Kita pemilihan gubernur, pemilihan presiden, kita boleh pilih siapa saja menurut keyakinan kita kan. Nah, tapi kita kan tidak boleh dijudge dan dihukum akibat keputusan kita dalam memilih itu, yang mana yang menjadi menurut kami itu adalah kebenaran. Nah, gaji kita tidak dibayarkan juga, Pak ya? Ya, gaji kami sampai beberapa hari yang lalu kita tidak dibayarkan, tapi beberapa hari yang lalu itu sebelum kita dipertemukan di Disnaker dalam program tripartitnya, nah, kita dibayarkan gaji pokok, tapi baru gaji pokok di Unbari dan tunjangan beras, Bu ya? Iya. Itu dicicil-cicil membayarkan. Nah, tapi ada hal yang penting, identitas kami sebagai dosen yang itu sebenarnya harus dibayarkan ya adalah tunjangan fungsional. Nah, yang itu sampai saat ini tidak dibayarkan. Dari bulan berapa? Dari bulan Maret. Ya, dari bulan Maret. Apa tuntutan Bapak beserta teman-teman ini, Pak? Kembalikan hak kami. Jadi hak kami itu sebagai dosen tridharma perguruan tinggi. Itu yang harus dikembalikan ke kami, dan ketika itu dikembalikan dan kami melaksanakan kewajiban kami, tentu ada salary atau upah atau apa semacamnya yang harus kami terima dari kegiatan itu. Karena itu sudah sesuai dalam
SK yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Jambi bahwa kami berhak menerima honor, gaji dan yang lain-lainnya itu. Intinya gaji sudah dibayar, tinggal tunjangan fungsional lagi Pak ya? Iya, tapi aneh kok dicicil begitu. Kenapa harus dicicil? Kenapa tidak sekaligus gitu dibayarkan? Apa alasannya gitu? Itu yang menjadi keheranan kami. Dan pemerintah, dan ini sepertinya kontradiktif karena peraturan pemerintah untuk dosen itu adalah bahwa dosen harus menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yakni mengajar, meneliti, dan kemudian melakukan pengabdian. Tapi ketiga itu dicabut, harusnya pemerintah melindungi kami. Jangan mengatakan bahwa kami adalah yang membangkang, karena tridharma perguruan tinggi itulah yang dicabut dari kami. Jadi hari ini kami merasa kami terzolimi dengan adanya konflik di Unbari. Konflik tidak urusan kami, sebagai dosen dan mahasiswa kami jangan dirugikan. Demikian yang dapat saya tambahkan. Mungkin perjelas Bu, yang mengatakan membangkang itu siapa dan alasannya apa tuh? Ya, kami dikatakan pembangkang itu secara tertulis ada Bang. Itu ditulis di dalam surat SP1, SP2, dan SP3 kami. Setelah kami diberikan surat peringatan 1, 2, 3 yang berselang beberapa hari saja, kemudian kami sudah dihukum dengan tidak memberikan kami gaji, dengan mencabut mata kuliah kami, dan kemudian juga tidak memberikan akses kami untuk melakukan penelitian di dalam sistem akademik Universitas Batanghari. Dan kemudian kalau Abang tanya siapa yang menyatakan kami pembangkang, tentu yang menandatangani surat SP tersebut. Surat SP tersebut ditandatangani oleh Prof Heri ini sebagai apa kalau boleh tahu Pak? sekarang apa Pak? Kalau ngakunya si PJ Rektor. Sementara itu, pihak Yayasan Pendidikan Jambi YPJ menyatakan terus memberikan support kepada dosen dan tenaga kependidikan Unbari yang menuntut haknya. YPJ juga telah menyurati PJ Rektor Unibari Profesor Heri terkait hal ini. Kita dari Yayasan Pendidikan Jambi support sekali dosen yang membuat pengaduan karena itu terkait hak-hak mereka sebagai dosen Universitas Batanghari yang diamputasi oleh Prof Heri hak-hak mereka. Dan itu melanggar undang-undang. Nah sejauh ini dari pihak yayasan sendiri Pak, mungkin pendampingan hukum ataupun memperjuangkan hak para dosen gimana? Kita sudah berkirimkan surat ke Prof Heri dan bendahara rutin untuk membayarkan gaji-gaji dosen. Sudah kita kirimkan surat kepada mereka dan kita sudah juga suratnya kita tembuskan ke Menteri Ketenagakerjaan, ke LL Dikti, Kemendikbudristek, Inspektorat Dikti, dan beberapa lembaga juga yang kita tembuskan surat terkait hak-hak dosen yang dirampas oleh Prof Heri. Ini Mbak, apakah benar ada tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Pak Heri sebagai PJS Rektor itu? Iya, karena tugas beliau yang utama itu adalah untuk menyelamatkan tridharma, menjalankan tridharma. Namun di perjalanan beliau malah tidak memberikan hak-hak tridharma kepada dosen-dosen Unbari. Sudah jauh melampaui kewenangan. Selain itu juga beliau terkait tata kelola Unbari, keuangan diambil penuh sama Prof Heri. Tanpa persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi sebagai badan penyelenggara Unbari. Jadi semua keuangan memang beliau pegang kendali penuh atas Unbari. Secara aturan itu salah Mbak ya? Iya, menyalahi aturan. Seharusnya itu melalui proses persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi. Namun ketika Prof Heri menjabat sebagai PJS Rektor, keuangan sudah diambil alih oleh beliau, mengganti spesimen Unbari tanpa seizin Yayasan Pendidikan Jambi. Bahkan beliau membuat spesimen itu kelas A yang mempunyai kewenangan penuh tanpa harus melibatkan WR2 untuk mentandatangani spesimen tersebut. Untuk tanda tangan cek itu beliau bisa sendiri. Prof Heri itu menguasai penuh keuangan Unbari saat ini. Dari Kota Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.